walaupun mukanya kayak monyet tuh, kita ya Allah itu ganteng banget tuh orang ya. Karena ciptaan Allah selalu husnudon, selalu berkata-kata baik. Lillahi tetap kepada Allah al-ladzi arsala yang mengutus Rasulullah, yaitu utusan bil huda untuk petunjuk wa dinil haqqi dan agama yang benar yadharuhu ala dinil kulli, untuk memberikan informasi kepada agama-agama keseluruhan bahwasanya Islam yang paling benar. Wassallallahu wasallamu ala sayyidina Muhammad, dan doa salawat juga doa keselamatan untuk Sayyidina Muhammad alladzi khatamullahu risalatahu kullu risalatis sama, yaitu pemungkasnya para nabi dan para utusan yang dari Allah, yang sebenarnya itu juga untuk risalatus sama, dari risalahnya langit. Maka risalatuhu masakal khatamu wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khatamul anbiya'i wal mursalin, pemungkasnya para rasul dan para nabi. Jadi gini, kita mau ngasih informasi ya, kita mau ada kiai, kita ada ustaz, itu cuma ngasih tahu doang ya, bahwasanya setelah Nabi Muhammad haji wada, itu umat muslim itu ngumpul semuanya ada 124.000. Itu pas Nabi detik-detik setelah haji wada sakit terus meninggal. 124.000 itu hitungannya sama halnya yang dirisalahkan Allah untuk para nabi. Nabi jumlahnya dalam Fathul Ghois dijelaskan 124.000. Itu umat-umat pilihan, manusia pilihan yang dekat sama Allah, yang dekat sama Nabi, sehingga itu yang namanya sinyalnya hati. Dan kalau kita masih gendut-gendutan ya, padahal sinyalnya simpati ya. Ini sinyalnya hati, kagak pakai simpati, kagak pakai M3 kali ya. Yang kadang kita gratisan dulu ya. Kalau itu risalahnya 124 para rasul, para sahabat rasul itu memang connectingnya sangat kuat, wifi-nya sangat kuat sama Allah dan Rasul. Sehingga pasca itu ketika Nabi sudah meninggal, nanti beberapa para sahabat meninggal dan itu diganti terus sampai sekarang. Umatnya Rasulullah itu ada berapa miliar, itu yang namanya kekasih Allah tetap ada 124. Jadi kita nggak ada yang tahu, maka kita harus husnuzon. Siapa tahu di majelis ini ada yang namanya waliullah, nggak ada yang tahu. Bahkan ada mungkin yang waliullah kagak tahu dirinya waliullah. Kita nggak tahu. Ya Ustadz Mahrus wali murid. Oh apa iya. Kita nggak ada yang tahu. Ya Gus Purwo wali, ini wali kelas kali ya. Oh walinya dia, iya. Nggak ada yang tahu. Pak Hanafi besok jadi wali, iya Pak. Nggak ada yang tahu. Makanya kita harus selalu berhusnudzon. Wa ba'du, dan setelahnya membaca bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul. An-nahi. Nah, ini kita udah masuk yang namanya pembahasan tentang nahi. Nahi itu lafaz larangan di dalam Al-Qur'an. Yudlaku haqiqatun ala qaulil makhsus. Al-talibu litarki aysighatun litalibil tarki wa hiya ala taf'al. Jadi yang namanya an-nahi adalah yaitu meluncurkan sebuah hakikatnya, ucapan yang dikhususkan untuk yang namanya menuntut hal yang ditinggalkan, dari sigot yang itu menuntut peninggalan, yaitu ala taf'al, saya tidak akan melakukan. Jadi istilahnya, jadi ini sebenarnya masuk ranah usul fikih. Jadi usul fikih itu sebenarnya perkembangannya itu pertama ada pemikiran yang namanya ada dua sudut pandang. Yang pertama ada sudut pandang yang namanya al-fuqaha. Yang kedua ada yang dari mazhab Hanafiyah. Nah, dari al-fuqaha biasanya itu bersudut pandang mengintegrasikan sudut pandang akidah dari sudut pandang berupa lafaz.
atau lafaz dari Al-Quran dan Hadis. Sehingga muncul tuh yang namanya istiqlal, muncul yang namanya muncul yang namanya ijma, ya gitu. Nah di sini dijelaskan sama musannif wal istighatun nahi ma'ani katsiratun minha, bahwasanya yang namanya perkataan nahi, larangan atau haram itu banyak maknanya. Jadi yang namanya haram belum tentu itu dikategorikan haram. Yang asal-asalan kalau bacot, bacot ya. Kalau ngomong tinggal haram-haram aja, kalau ngomong tinggal kafir-kafir aja. Lu lihat dulu, lu belajar dulu, lu ngaji dulu, baru lu bisa ngoceh. Jangan kayak burung beo. Maka burung beo bisa ngomong kalau kata ulama nahu itu bukan termasuk kalam. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkab al-mufid bil wad'i. Dari jurniahnya. Jurniahnya seperti itu, sehingga yang dikategorikan kalam ketika burung beo itu agak ada al-mufid dan bil wad'i. Bil wad'il arabi lagi. Karena yang namanya kalam harus bil wad'il arabi. Ya. Yang pertama makna dari nahi atau larangan yaitu at-tahrim. Jadi ada lafaz sigatnya yang namanya usul fiqh itu ada al-aslu fil amri, al-aslu fil nahi litahrim. Asal dari perkara yang dilarang adalah haram. Seperti apa? Qaulihi ta'ala wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekatin yang namanya sabun. Rinso. Look. Ya, ada look. Gitu. Terus yang kedua al-karohah. Makna dari tahi sendiri ada dua makna sigot. Yang kedua adalah makruh. Makruh ini maknanya yang dibenci sebenarnya. Perkara yang dibenci. Qaulihi ta'ala wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Itu larangan untuk melakukan sesuatu hal yang dimakruhkan. Yang ketiga al-irsyad, jadi makna dari tahrim atau makna dari nahi. Ini ada yang pertama tahrim, yang kedua karohah, yang ketiga al-irsyad yaitu hukum dari perkara yang sebenarnya tidak disuka. Jadi ini perkara petunjuk supaya kita tidak melakukan itu. Ya, jadi yang namanya lam bertemu dengan fi'il mudhari, ya lamun nahi bertemu dengan fi'il mudhari enggak melulu yang namanya itu maknanya adalah haram. Kayak gitu kita harus paham. Terus yang keempat ad-du'a atau ta'ala rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jangan condongkan kami terhadap perkara yang mungkin Allah tidak ridhoi. Itu kita meminta berdoa tapi menggunakan isimlah, menggunakan istilah. Ya, Rabbana la tuzigh, jangan condongkan qulubana, ini hati-hati kami. Cukup condongkan sama janda sebelah. Janda sebelah. Anda mau gimana Anda? Terus selanjutnya at-taqlil wal ihtiqar. Qaulihi ta'ala, yaitu taklil itu meremehkan. Bisa juga makna dari tahrim atau nahi ini adalah meremehkan. Wala tamuddana ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zakra. Meremehkan para orang-orang kafirun wal musyrikun. Ini. Terus makna selanjutnya adalah al-ya'su qaulihi ta'ala. Al-ya'su maknanya adalah menjelaskan keputusan. La tastadiru al-yaum. Tidak ada yang ditunjukkan atau udur dari sebuah hari.
Tidak ada perkara yang tidak baik pada sebuah hari. Kayak gitu. Jadi banyak. Tapi di sini dijelaskan bahwasanya jumhur aswaliyin, jadi orang-orang yang berpandang fundamentalis. Istilahnya fundamentalis. Ya. Ada ya. Orang ada di tangan. Iya. Mati, Pak. Jadi jumhur aswaliyin adalah orang-orang fundamentalis berpikiran yaruna annaha haqiqatun fi tahrimi idza waradat ariyatu 'anil qarniyah mujazi fil ghairihi li qaulihi ta'ala wa ma nahakum anhu fa antahu. Jadi orang-orang fundamentalis hanya melihat lafaz dari haram atau nahi larangan ini sesuai dengan korneanya, sudut pandang matanya saja, dan juga sesuai dengan sudut pandang pemikirannya saja. Sebenarnya yang namanya an-nahi itu maknanya banyak. Bahkan ada yang beberapa pendapat mengatakan ada 8 makna. Sifatnya ada 7 makna. Sehingga kita hati-hati, makanya kita harus belajar. Biar apa? Biar ngejalanin ibadah santuy, ngejalanin agama santuy, ngejalanin perkara-perkara keislaman, mendekati diri kepada Allah itu santai karena kita memiliki ilmu. Makanya yang namanya kalau kata Nabi ya, walau di ayat, ucapan satu ayat yang disampaikan untuk berbentuk agama itu perkaranya ada beberapa macam. Kita harus melewatin perkara 6 macam ini kalau kata Imam Az-Zawzi dalam kitab Al-Ala kan dijelaskan kayak gitu. Jadi kita nggak asal-asalan yang paling 5, yang nomor 5 dan nomor 6 ini yang paling berat di kitab Al-Ala. Irsyad bil Ustad. Yang ke-6 tulu'iz zaman. Dukain wa irsi wastibarin wal bulghati. Wal bulghat mah gampang nyari bisa. Kita mulung bisa tuh. Mulung nyari duit ya buat belajar bisa tuh. Ya, jualan Shopee kita juga bisa tuh ya. Sambil belajar itu bulghah. Uang ketika kita belajar. Makanya kalau misalkan anak ngajiin, ustadznya dia diamplopin isinya tapi jangan amplopnya doang. Gitu. Karena apa itu bagian dari syarat untuk menuntut ilmu. Kalau kata Imam Az-Zawzi, karena ngituin ke guru ya, bulghah ini ke guru ini kagak ada habisnya. Kata Imam Az-Zawzi dalam kitab Ta'lim Muta'alim jelaskan juga itu. Sehingga yang ke-5 dan ke-6 yang paling repot, nyari guru yang benar-benar punya akhlak, nyari guru yang benar-benar punya ilmu, nyari guru yang benar-benar punya sanad keilmuan sampai Rasulullah SAW. Yang ada nanti kalau kita belajar sama Syekh Google sama Ustadz YouTube, bahaya. Kalau kata Imam Az-Zawji dijelaskan bahwasanya fitnatul kabir li akhir zaman, fitnah yang sangat besar pada akhir zaman yaitu alimul mutahammah sama jahil jahat, alimul mutamassak sama jahilul mutahammah. Orang yang pintar ilmu agama tapi tukang namanya jelek-jelekin perkara-perkara agama dari akhlaknya kagak muru'ah. Ya. Orang punya ilmu agama harus jaga itu akhlaknya, harus muru'ah. Dari ucapannya, Husain apa aja dikeluarin. Yang namanya binatang ya, yang krike, ya binatang yang ada di apa tuh, yang ada, nah itu ngucap tuh. Binatang yang apa namanya yang ada di kayu, bang. Itu. Jangan asal orang punya ilmu agama sehingga nanti murid-muridnya ikut guru yang namanya kencing berdiri, anak murid kencing udah naik sepeda lari. Lah gurunya udah parah soalnya, hati-hati. Terus yang kedua menjadi fitnah yang sangat besar di akhir zaman yaitu orang bodoh yang sok-sokan ngerti ilmu agama. Ada ngerti ilmu agama asal nyocok, asal jeplak,
haram, haram aja, enak banget, rasain padahal enak ya. Men haram aja, rasain dulu baru kata haram gitu. Jangan asal-asalan nyari guru makanya. Terus yang terakhir, yaitu kita ketika menuntut ilmu, ketika ingin mengucapkan salah satu walau ya satu ayat saja dari ilmu agama harus tolong zaman dengan waktu yang panjang, kita nggak belajar ngaji di YouTube 1 hari, 2 hari, 3 hari, tahu-tahu kita jadi penceramah di masjid kagak. Bayangin ya, Syekh Al-Ghumari ini di Mesir Al-Azhar itu 40 tahun. 40 tahun dalam ilmu hadis, dalam ilmu tafsir, dalam ulumul Quran, dalam ilmu fikih, dalam ilmu tasawuf, dalam semua ragam ilmu. 40 tahun baru pulang ke rumah. Baru ke Maroko, baru jadi ulama. Dikejar oleh guru, dikejar oleh para ulama-ulama yang lain. Sampai Sayyid Muhammad Al-Maliki datang ke Maroko belajar nyari sanad hadis. Syekh Yasin Al-Badani datang ke sana untuk nyari sanad hadis. Tapi mohon maaf, ini satu zaman dengan zamannya ulama kelompok sebelah, yaitu Albani dan kelompok sebelah yang terkenal ulama salah satunya adalah bin Baz. Satu zaman Al-Ghumari. Sehingga banyak karangannya beliau yang mengkritik pemikiran dari Albani dan Syekh bin Baz. Pak, kita kasih tahu ya. Ini sholat di kita nih mulai ada beda, mulai banyaknya misalkan ya sholat tangan ditaruh di atasnya dada, ya. Terus ngangkat tangan di samping sikut. Kan ada yang begitu ya? Ya. Kalau misalkan kakinya diinjak ya. Kadang kita agak khusyuk ya. Ini orang mau sholat atau mainan kaki. Ya kan? Kadang kita kesal juga ya. Mulai adanya hal-hal seperti ini, mulai adanya kitab karangan Albani yang diterjemahkan dan disebar di seluruh jamaah haji dan jamaah umroh di Indonesia. Hati. Albani ini bahaya, Pak. Kita mau terang-terang aja. Kita ini orang Aswaja NU Center DKI Jakarta, ketuanya Kiai Ansori. Kita berani yang namanya debat-debat sama orang-orang itu, udah nggak usah kita ada jangan nutup-nutupin orang-orang Wahabi dan Salafi, kita biasa debat. Albani ini kagak punya guru, tapi karangannya banyak, tapi dia seorang yang senang sekali di dalam perpustakaan. Kok bisa logikanya dari mana? Katanya ulama salaf itu rentanan dari zamannya Rasul 300 tahun kemudian, itu ulama-ulama salaf. Nah, Bukhari Muslim di kitab-kitab hadisnya itu masuk dalam kategori ulama salaf. Tapi Albani berani mendoifkan hadis-hadisnya Bukhari dan Muslim. Apakah dia? Makanya hati-hati. Kalau misalkan ada hadis riwayat Albani, ya kita lihat dulu. Kita belajarnya soal kiai langsung Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lain-lain. Hati-hati. Musola tuh yang pakai jam yang tulisan yang gerak itu, kita ada ngikutin, Pak, kita pengen ngikutin. Itu tulisan yang gerak kan tahu ya? Kita biasa soal pakai hadis itu. Hadisnya pakai Indonesia, kadang kita ini beneran ada hadisnya, apakah nggak pakai Indonesia doang? Kalau kita kalau misalkan mau ngerti hadis harus pakai lafaz Arab ya kan? Karena ilmu hadis itu ada hadis yang namanya pembagian riwayat sama riwayat. Pembagian secara kualitas dan kuantitas. Kualitas hadis ini ada pembagian namanya Sahih, Hasan, sama Dhaif. Sahih li ghairi ada, lidati ada, Hasan juga begitu. Dhaif banyak. Kalau kuantitas, ya ini ada yang namanya hadis mutawatir, ada hadis aziz, ada hadis masyhur, ada hadis ahad. Banyak pembagian ulumul hadis, jangan asal jeplak, makanya belajar dulu ulumul hadis. Hati-hati. Makanya Fahiyya amara bil intiha anil minha anhu wa amara bil wujubi
Fakana al-intiha anil munha anhu wajiban. Orang-orang fundamental melihat hanya secara hukum dikarenakan tadi matanya saja. Dan ini adalah perintah untuk menghentikan apa yang dilarang dan diperintahkan itu wajib, maka mengakhirinya adalah wajib. Sehingga Al-Ghumari berpendapat bahwasanya kalau misalkan melihat perkara haram itu hanya berupa dari sudut pandang mata dan pikiran saja, harus diberhentikan, harus kembali ngaji, kalau kata Al-Ghumari. Wakila al-karoha, wakila al-mustarab, lafti bainal tahrim wal karoha, au makna aywadu'at, li ayyuhuma wala nadhara wa huwa tauqif asquma taqaddama fil amal. Jadi pemaknaan di sini itu adalah bahwasanya kata Al-Ghumari ketika perkara antara tahrim dan karoha ini dibilang mustarab ini persamaannya hampir sama dekat, ya, persamaannya hampir sama dekat, tetapi memiliki makna yang berbeda. Jadi kita harus hati-hati. Jangan-jangan perkara ini karoha, tapi kita mengategorikan haram karena berdekatan nih. Hati-hati. Warajihu hunaka huwa arrajihuna ay annaha haqiqatan fi tahrim mujadid fi ghairi wa huwa ikhtiyaru jumhur aswaliyin. Sehingga yang diinginkan dalam pemikiran ini, dalam kitab ini, kata musannif, ay haqiqatun fi tahrim, yaitu perkara yang diharamkan ini adalah, atau dari makna nahi ini, bi ghairi wa huwa ikhtiyaru jumhur aswalin. Semoga orang-orang jumhur aswalin ini harus benar-benar hati-hati gitu. Ala wa ihada tabayyana lana antaraka Rasulullah la li asya'i lam yakun nahiyan atau tahriman minhu. Karena jelas di sini dikategorikan bahwa setelah peninggalan dari Rasulullah, perkara yang namanya dilarang dan yang diharamkan itu masih bisa berkembang dan relatif. Sekarang ini bayar pajak, Pak, ada yang namanya pajak hiburan, ya. Pajak hiburan itu kita ditarikin itu dari diskotik, ya, haram, prostitusi dan lain-lain. Itu haram atau halal? Ayo. Nah ini makanya dijelaskan pembagiannya. Kalau kata ngono haram sih. Kalau haram saat setiap kita berangkat kerja, kita nganterin anak, haram semua perkara kita, Pak. Ya, karena itu dari hasil pajak hiburan dananya dibangun untuk infrastruktur jalan. Lewat kita haram dong ya. Nah iya, makanya hati-hati kalau kita ngapain haram. Dana pajak yang dari perkara-perkara yang katanya maksiat itu dikumpulkan oleh para negara, pemerintah, orang-orang pemerintah itu untuk dibangun yang namanya infrastruktur. Ayo. Lewat mana dia berarti ya kalau haram kata dia? Iya, lewat atas. Terbang berarti dia. Pakai pintu Doraemon. Kan kagak. Sakti berarti dia. Hati-hati makanya. Wal kitabu alladhi baina aydina risalatu bi fadilati syayikhina Al-Jalil Abi Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu rahmatu wasi'atah. Qad bayyana mafhum at-tarku wa dalil ala dhalik wa daraba al-amthal ala asya' lam yaf'aluha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a dhalika lam yakun muharraman aw manhiyan anha. Jadi di sini itu orang yang mentahqiq dari kitabnya Al-Ghumari itu setelah menelisik, mendalami bahwa kitab ini termasuk kitab yang bagus. Karena kitab di sini itu kita nanti membahas tentang dalil-dalil tradisi yang kita lakukan sehari-hari. Tuh, kita melakukan yang namanya dzikir jahar ba'da ma'tubah itu gimana dalilnya, di sini ada, ntar kita bahas. Ya. Kita yang namanya ngangkat tangan atau membuat spion ketika sholat subuh itu hukumnya bagaimana? Santuy ada, santuy. Tapi hati-hati, saya kasih tahu, warning
Iya. Hati-hati. Ketika ada seorang makmum sholat subuh, imamnya mengangkat tangan dengan maksud adalah doa kunut, tapi makmumnya kagak doa kunut, hati-hati itu termasuk makmum yang kagak sah. Karena yang namanya makmum pasti buat imam, walaupun madhabnya dia berbeda, karena udah masuk dalam satu qadiyah sholat ibadah. Nah, kalau Imam Syafi'i yang namanya doa kunut itu adalah sunnatul muakkadah, sunnah abad. Kalau yang namanya doa-doa ketika ruku, ketika sujud itu namanya sunnatul hayat. Jadi kagak baca kagak apa. Makanya kalau misalkan kita sholat raweh lalu ya di Blitar, di Trenggalek, ada yang sholat cuma 5 menit 20 rakaat, itu jangan kaget Pak. Itu menggunakan rukun-rukun sholatnya saja, tidak memakai namanya sunnah hayatnya. Tapi sunnah abad yang juga digunakan, yang namanya baca tahiyatul awal, baca sholawat nabi, tahiyat dan lain-lain. Doa kunut itu juga sunnah abad. Ketika kita meninggalkan sunnah abad, maka harus diganti dengan yang namanya sujud sahwi. Ngaji makanya. Bang, kita agak bisa doa kunut bagaimana Bang? Jangan takut, no problem. Caranya tinggal ngangkat tangan, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ditambahin satu lagi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Udah cukup termasuk doa kunut. Agak bisa juga gimana? Agak bisa juga. Udah makmum. Ribet banget kalau bisa juga kalau sholat sendiri. Makmum udah tinggal amin doang. Subuhnya kesiangan. Oh, kalau kesiangan udah kita buka HP jauh-jauh. Oke. Begitu, maka kudu Ngaji, ngopi. Ngaji asal biji, saya bisa biasa. Di sini yang terakhir, walaqad kumna bi jihadil maqal bi tahqiqi hadzal kitab wa ta'liq alaihi thumma itba'una bi risalati fi tamaddudi allati dzakaraha fadilatuhu bi syarahi wa tafsir wa bayanu hatta yakuna qur'anan fadil ala bi sirati wa darayati tamata bi umuri dinihi hanifah wa bi af'ali wa taqrirati di bayyil karim salawatullah wa salam alaihi. Di sini pentahqiq dari karangan kitab ini mendoakan bahwasanya karangan kitab ini ya bagus, ya kita ikutin. Di sini juga doakan wallahu as'alu li hadzal kitab nafa' wa ana jana yuni rabbihi tariqan nasi ila syiratil dinil Islam. Semoga Allah memberikan kitab ini menjadi manfaat dan memberikan cahaya di jalan untuk manusia, untuk jalan agama Islam as-sahih wa mafhum, yang baik, yang juga memberikan perkara yang memahami as-sunnatun nabawiyah, dari perkara pemahaman sunnah nabawiyah as-syarifah yang agung, annahu akrama masailu wa annahu sami'u qarib mujib ad-da'wah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Kira-kira di sini ada yang ditanyain apa kagak? Ini baru pembukaan Pak. Pembukaan. Nanya. Enggak, pembukaan kita maksudnya. Pembukaan kita. Bukan ngaji. Bukan enggak. Yang mau nanya nggak tuh? Silakan. Yang mau nanya. Baru pembukaan kita. Ya, silakan ya. Malam. Itu tuh mau nanya tuh. Iya, Itu ya. Monggo, ada pertanyaan? Mau nanya? Dari mau nanya? Halo. Nanya apa? Doa yang pertama apa? Kita masih tahu, kita belum. Iya. Iya, muda.
Gimana kita? Saya. Ini belakang udah BSS. Ini BSS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bagas. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Siapa tahu kenal di jalan. Jadi mau nanya ya masalah ada buat belajar buat mencari ilmu ya. Kiranya kalau misalkan belajar itu amat-amatan gitu ya, misalkan hari ini belajar ntar minggu depan try dulu padahal dia masih bisa gitu ya, masih bisa disempetin. Nah itu hukumnya gimana sih ya, padahal harusnya kan diistiqomahin gitu. Nah itu gimana sih ya, dan dia Barang. Mau barang pulang ya? Pulang nanya baru. Di rumah nanya lagi. Nanya. Nanya ntar di rumah. Peri mau nanya Peri. Oh biasa Peri paling ini nanya. Iya. Paling banyak. Jadi soal belajar yang pertama hukumnya kita harus tahu ya, namanya belajar itu hukumnya wajib ayun Pak, bukan wajib kifayah, bukan apa namanya fardu kifayah, tapi fardu ayun, semua orang kagak kecuali dari mulai kita habis mukallaf atau sebelum mukallaf kita udah bisa tamyiz membedakan mana yang baik mana yang benar, mana yang kalau jalannya baheno lama kagak itu tamyiz tuh. Itu kita punya kewajiban untuk belajar tiap hari kalau bisa. Tapi kalau agak bisa bagaimana? Seenggaknya kita sudah menggugurkan kewajiban itu ketika kita belajar, walaupun seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, seenggaknya kita sudah menggugurkan ketika kita belajar. Tapi kalau orang agak mau belajar, agak mau yang namanya bener-bener datengin guru, mau dalamin ilmu, itu bahaya. Ini bisa dalam konteks nanti orang yang agak beruntung. Ya, orang yang agak beruntung karena syaratnya menjadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cuman pinter, tapi orang bodoh juga bisa. Tapi ada di sini dijelaskan wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sama bittaqwa, dengan takwa. Wa tu'minu billah. Di situ dijelaskan bahwasanya umat Nabi Muhammad itu diturunkan oleh Allah, dikasih oleh Allah kepada Nabi Muhammad umat yang sangat baik dari semua umat yang ada di manusia, dari manusia. Karena apa? Umatnya Nabi ini sampai Nabi Adam itu iri. Dalam kitab Nasailul Ibad dijelaskan oleh Imam Asqalani bahwasanya 4 perkara yang diirikan oleh Nabi Adam. Yang pertama kata Nabi Adam, umatnya Nabi Muhammad itu enak. Enaknya apa? Ketika bertaubat bisa di mana-mana aja. Walaupun umatnya itu bodoh, walaupun umatnya itu pinter, walaupun umatnya itu misalkan disabilitas, walaupun umatnya itu sempurna akalnya dan anggota tubuhnya bisa taubat di mana aja. Tapi ketika saya melakukan satu maksiat, saya taubatnya hanya di Arab Saudi lah, cuman di Mekah kalau ada Nabi Adam. Nabi Adam itu diturunkan di Hindia, Hindustan. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Wakilah mengatakan sebagian ulama 450 tahun baru ketemu. Ketemunya di mana? Di padang Arafah. Maka ta'arafa ya ta'arafu, pertemuan. Ya Allah Neng, lu tambah tua aja Neng. Ya Allah Neng, tapi lu masih cakep aja Neng. Nah, Nabi Adam ketemu Ibunda Siti Hawa. Makanya nama Jeddah itu Jeddah, maksudnya adalah nenek moyang. Makanya para habaib manggil nenek Jeddah. Ya kan, Jid itu kakek, Jeddah itu nenek. Kalau orang Betawi Jid pendeguk jadi tuh engkong aja engkong. Gitu. Itu kewajiban yang hukumnya
hukumnya wajib ya. Iya. Hukumnya wajib. Grandpa. Panen banget, belah ubat paling dijago kayak lu makan roti. Lu udah kayak ayam boiler lu. Makan iya apa namanya roti campur-campur. Ada ayam boiler kan apa yang dimakan ya? Ada roti bekasannya kita campur-campur dimakan juga ya. Itu Nabi Adam ini yang pertama itu. Tapi Nabi Adam bisa diterima juga itu disebabkan wasilahnya Nabi Muhammad. Ya Rabbana bihaqqi Sayyidina Muhammad. Doanya bihaqqi Sayyidina Muhammad. Nabi Adam itu. Kata Allah, ntar dulu kok doanya beda pas udah nyampe Mekah. Ketika sebelum nyampe Mekah Nabi Adam doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya misalkan nggak ini dari Hindustan baru nyampe itu Blitar kali ya. Rabbana kagak diterima lagi. Baru nyampe Trenggalek kali ya. Rabbana kagak diterima pas udah nyampe Mekah. Baru. Ya Rabbana bihaqqi Sayyidina Muhammad. Bitawassul dengan tawasulnya kata Allah dan dulu kalau beda di doanya saya baru ingat ya Allah pas nyampe Mekah ketika saya di surga saya melihat dinding di surga dituliskan Allah la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Kagak mungkin ya Allah nama Nabi Muhammad nama Muhammad bersanding denganmu kalau orang itu kagak disayang sama. Tuh, kata Nabi Adam. Yang kedua kalau kata Nabi Adam, saya iri sama umatnya Sayyidina Muhammad. Irinya apa? Irinya Nabi Adam ketika melakukan maksiat, ya, dia keadaan pakai baju, tapi ditelanjangin sama Allah pas diturunin di dunia. Lah kita, mohon maaf, open BO kali kita ya. Open BO kita lagi telanjang tuh maksiat. Tapi Allah selalu memberikan baju kita untuk menutupi aurat kita. Allah nutupin aib-aib kita. Yang tahu cuman kita sama Allah, kita harus open BO. Open BO apa tuh? Hah? Ya begitu dah. Prostitusi. Berbuat maksiat kita telanjang. Kita taubat, kita kagak taubat aja masih dipakai dikasih baju sama Allah. Nabi Adam berbuat maksiatnya lagi pakai baju diturunin sama Allah langsung ditelanjangin. Kata Nabi Muhammad, kata Nabi Adam yang ketiga, saya iri sama umatnya Sayyidina Muhammad. Kenapa? Ketika berbuat maksiat dia kagak dipisahin sama kekasihnya. Sampai Nabi Adam bikin syair kan ya, bikin puisi. Maukah kau mencintai dengan cinta yang pernah kecewa? Iya. Rapi, bungkus. Begitu, karena Siti Hawa kecewa. Kok bisa kita lagi enak-enak di surga, kok kita diturunin ke dunia? Akhirnya kecewa tuh Siti Hawa ketemu sama Nabi Adam. Nabi Adam bawa selembaran. Maukah kau mencintai lagi dengan cinta yang pernah kecewa? Dia benar. Coba kita berbuat maksiat tiap hari, Pak. Tiap hari kita buat maksiat sama Allah. Kita masih punya emak, masih punya bapak. Kita lupa sama waktu-waktu libur kita untuk nengokin emak sama bapak kita. Kita juga yang namanya ngomong asal-asalan, ngambil yang namanya harta juga asal-asalan, maksiat mulu tiap hari. Kita agar dipisahin sama bini kita. Kita agar dipisahin sama anak kita. Kita agar dipisahin sama sahabat. Allah masih menunggu taubat kita. Nabi Adam dipisahin sampai 450 tahun. Bentar amat. Bentar. Psikologisnya kena. Kalau kata orang zaman sekarang kena mental. Apa ya Karim? Terus yang keempat kalau kata Nabi Adam, ya enaknya jadi umatnya Sayyidina Muhammad. Karena ketika kita melakukan maksiat itu di luar juga, tapi ketika kita bertobat dan masuk
Dan kita diampuni sama Allah, kita dimasukin surga. Tapi Nabi Adam berbuat maksiat, nah surga tapi diturunkan, dikeluarkan dari surga. Allah. Tuh Nabi Adam juga begitu. Abul Anbiya, Abul Bashar, pada bapaknya engkongnya manusia, engkongnya para nabi. Sampai iri sama umatnya Sayyidina Muhammad. Nih kita kasih tahu ya, salah satu syafaatnya umat Nabi Muhammad yang hebat yaitu syafaatul uzma. Dalam kitab Fathul Ghaus dijelaskan syarahnya dari Syekh Nawawi bahwasanya salah satu yang namanya syafaatul uzma yaitu adalah syafaatnya orang-orang soleh untuk murid-muridnya. Kita nggak tahu Pak. Syekh Abdul Qadir Jailani, karena kita sering rutin membaca manaqib, ternyata ketika kita banyak dosa diampuni juga kagak sama Allah. Manggil kita itu orang yang semangatnya disaripat Allah. Amin Allah. Amin Allah. Kita nggak pernah tahu. Amin Allah. Kita juga nggak pernah tahu guru kita yang mungkin kita seringnya lupa tidak mengirimkan Al-Fatihah pada beliau, tahu-tahu karena kita pernah sekali ngirimin Al-Fatihah kepada guru kita, dia ingat ketika kita melewati yang namanya Shiratal Mustaqim dipanggil, ketika kita mau jatuh, aduh ya Allah itu murid saya. Amin. Karena guru kita dekat dengan para ulama dekat oleh para sholihin, dekat oleh para wali, dipanggil juga. Udah kalau Bapak ngikut sekalian. Amin. Mumpung masih ada tiketnya. Oh. Paling masih ada. Tuh. Jadi kita agak pernah yang namanya kagak beruntung tuh ngejalanin manaqib, ngejalanin maulid, ngejalanin apapun itu. Gitu kira-kira kejawab ya. Yang penting kita sudah mengukurkan yang namanya kewajiban. Tapi kita harus menguatkan diri kita untuk selalu berusaha belajar yang namanya ilmu agama. Hati ibaratnya kayak tanaman. Kalau hati kita tidak yang namanya datang ke majelis taklim, kita tidak berzikir, kita tidak ketemu sama para ulama, itu hati itu akan kering kayak tanaman. Jadi kalau tanaman itu kan harus ada airnya, harus ada pencahayaannya. Baru subur, hati kita bisa subur, bisa ingin selalu belajar, mendalami ilmu agama, bisa bagi wasilatil para ulama. Amin. Betul. Kira-kira gitu. Udah kali ya? Ada lagi kali? Satu lagi atau gimana? Udah cukup. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dari bacaan kitab yang salah dari muratnya itu pure kebodohan saya, bukan disebabkan guru-guru saya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan hamdan yafdi ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال والإكرام الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتعدي لنا بها من جميع الحاجات وتغفرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بعاصر الغايات من جميع الخيرات في حياتك وبعد الممات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد طيب القلوب ودوائها وشفاء الأبدان وعافيتها ونور الأبصار وديائها وقوت الأجساد وألوان الجسد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نشر الحق بالحق وإلى صراطك المستقيم والمقدار العلي العليم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفذ به الضراب وتقدر به أوائس وتنال برضائك وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بالكريم في كل لمحة ونفس في كل معنى لك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ونور قلوبنا بعلم واستعمل أجسادنا بطاعتك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقواتك يا عزيز يا متعال يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهر سهل علينا كل عسير بجاه بصير نذير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة
wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil ijabah wal qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبإجابة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة تفتح لنا بكل خير وتجعلنا من أهل الخير يا رب العالمين. سبحانك اللهم وتجد فيها سلام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Jazakumullah khairan wa jazakumullah jazaa atas penyampaian ilmunya dari Bang Bagas. Ilmunya dari Mukarram Kiai Bagas tentang kitab Ushul Tafsir Madzaki dan masalah tadi. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan kawan-kawan sekalian yang telah antusias dan telah menghadiri acara majelis. Semoga kita menjadi dengan bertambahnya silaturahmi kita, dengan bertambahnya istiqomah kita, insyaallah menjadikan keberkahan bagi kita semua dan menjadikan umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Saya mewakili daripada semua lain mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tinggi loh, udah mau ngapain? Tadi mau ngomong. Suaranya tinggi. Ada pengumuman ya? Lupa nih. Oh iya. Ada pengumuman ya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-azim. Oh, ini. Hadratul kiram yang saya hormati para bapak-bapak, para guru, para kiai, wabil khusus yang sama-sama kita hormati yaitu Sohibul Bait Bapak Heri, selanjutnya yang sama-sama kita hormati